Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Elia. Saya guru sekaligus pembimbing tantangan literasi Leksam Bedas di SD Negeri Patrol 1 Kecamatan Solokan Jeruk. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas tantangan literasi Leksam Bedas, yaitu membuat review buku dengan teknik Ishikawa Fishbone. Review buku dengan teknik Ishikawa Fishbone adalah review buku yang berbentuk tulang ikan seperti ini. Teknik review Ishikawa Fishbone ini menggunakan 5W 1H, di mana di bagian ekornya kita menulis judul bukunya. Judul buku yang saya baca adalah Janji. Di sini kemudian penulisnya adalah Tereli. Kemudian penerbitnya Sabak Grip. Banyak halamannya sebanyak 250 halaman. Kemudian di bagian atasnya ada W yang pertama, yaitu what. Apa yang diceritakan buku ini? Buku ini menceritakan perjalanan 3 orang siswa sekolah agama yang ditugaskan oleh gurunya, Buya, untuk mencari siswa yang 80 tahun yang lalu dikeluarkan dari sekolah agama tersebut oleh ayahnya Buya karena kenakalannya. W yang kedua adalah when. Artinya kapan kejadiannya terjadi. Buku ini menceritakan di latar belakangi tahun 1971 hingga sekarang. Jadi alur pada buku ini, alurnya menggunakan alur maju mundur. Jadi kadang alurnya menceritakan kejadian masa sekarang, tapi lebih banyak juga menceritakan kejadian-kejadian di masa lalu atau flashback ya. Kemudian W yang ketiga adalah where, artinya di mana. Di mana kejadian-kejadian itu terjadi dalam cerita ini. Kejadian latar dari cerita ini adalah di sekolah agama, kemudian di kota tua, kemudian di penjara, kemudian di pertambangan, di pertigaan jalan, kemudian di kota Jakarta. W yang keempat adalah who, artinya siapa saja tokoh dalam cerita tersebut. Dalam buku ini tokohnya yang pertama adalah Bahar yang menjadi tokoh utamanya. Kemudian tiga santrinya yang namanya Hasan, Baso, dan Kaharudin. Kemudian Buya, ayahnya Buya, dan tokoh-tokoh pendukung lainnya seperti Pak Asep, Pak Mansur, Bisurti, Ahong, dan banyak lagi. W yang kelima yaitu why, mengapa diceritakan kejadian itu, kenapa, alasannya kenapa Buya menyuruh ketiga santrinya untuk mencari siswa yang 80 tahun yang lalu telah dikeluarkan. Jadi karena Buya, ayahnya Buya yang mengeluarkan Bahar 80 tahun yang lalu itu bermimpi berturut-turut. Di dalam mimpinya Buya berada di padang pasir yang sangat panas, di mana di sana banyak orang, ada yang telanjang kaki, ada yang memikul beban-beban yang berat, ada yang kakinya dirantai, ada yang memakai alas kaki, ada yang memakai pedati, dan di sana udaranya sangat panas sekali.
Buya di mimpinya bertemu dengan orang yang memakai kendaraan yang sangat bagus yang bisa terbang, dan ternyata yang menggunakan kendaraan itu adalah Bahar, yaitu mantan muridnya yang 80 tahun yang lalu dikeluarkan oleh Buya, sehingga Buya hidupnya penuh dengan pertanyaan di dalam hatinya. Amalan apa yang sudah dilakukan Bahar sehingga Bahar mampu menaiki mobil terbang itu. Kemudian yang terakhir adalah how. Bagaimana kejadian ini terjadi? Jadi kejadiannya diawali dari kenakalan 3 santri yang sangat nakal di sebuah sekolah agama atau pesantren yang namanya Hasan, Kaharudin, dan Baso. Jadi hari itu di pesantren itu kedatangan capres atau calon presiden, tetapi calon presiden itu bersama ajudan-ajudannya dan bersama orang-orang yang mengiringinya oleh ketiga santri tersebut, Hasan, Baso, dan Kahar, dijaili, yaitu minuman tehnya dimasuki garam. Beruntung tidak terjadi keributan, tetapi Buya mengetahui kenakalan mereka. Akhirnya Buya membuat perjanjian. Buya tidak menghukum mereka bertiga, tetapi Buya membuat perjanjian. Hasan, Kahar, dan Baso diminta Buya untuk mencari Bahar. Bahar adalah siswa di sekolah tersebut yang 80 tahun yang lalu dikeluarkan oleh ayah Buya karena Bahar ini anaknya nakal seperti mereka bertiga. Terus Bahar ini suka minum minuman keras, jadi suka keluar malam-malam, suka kabur, dan subuhnya suka datang lagi ke pondok dengan keadaan sudah minum minuman keras. Dan pada suatu malam, di malam Ramadan, kejadiannya seperti biasa Bahar ini pergi dari pondok malam-malam, lalu minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Lalu pada waktu subuh, Bahar ini datang lagi ke pondok dengan membawa petasan yang sangat besar yang entah dari mana, yang isinya itu mesiu. Jadi saat dinyalakan, si petasan itu menyambar pondok dan mengakibatkan pondoknya kebakaran dan mengakibatkan salah satu santrinya yaitu Gemilang meninggal dunia. Karena kenakalannya, Buya pada saat itu menghukum Bahar dan mengusirnya. Jadi menghukum Bahar dengan mengusirnya dari sekolah agama tersebut. Tetapi setelah Bahar diusir, Buya berturut-turut setiap malamnya memimpikan mimpi yang sama, yaitu mimpi berada di padang pasir yang panas. Dengan alas kaki dia hanya berjalan, sedangkan orang lain ada yang berjalan tanpa alas kaki, ada yang kakinya dirantai, ada yang memikul beban berat. Buya sendiri di dalam mimpinya hanya berjalan dengan tangan kosong, tapi merasakan sangat panas, udara yang sangat panas, hingga Buya melihat dari kejauhan ada kendaraan yang sangat bagus. Kendaraan itu seperti mobil terbang yang sangat indah yang mendekati dirinya dan berhenti di hadapannya. Lalu orang yang keluar dari kendaraan itu adalah Bahar, muridnya yang dia usir 80 tahun yang lalu karena mabuk-mabukan.
dan menyebabkan pondoknya kebakaran dan salah satu santrinya meninggal. Buya kebingungan. Buya merasa bingung dan ingin tahu amalan apa yang sudah dilakukan Bahar sehingga Bahar memiliki tempat yang mulia gitu. Dilanjutkan, akhirnya si ketiga santri ini mencari Bahar, dan saat pencariannya ketiga santri ini mendengarkan bagaimana perjalanan hidup Bahar dari orang-orang yang pernah hidup di sekitar Bahar, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir di bagian kepala ikan itu kita bisa menulis hikmah dari kita membaca buku ini. Jadi hikmah yang saya dapat dari membaca buku Janji ini ada sangat sekali banyak hikmah. Yang pertama, saya jadi percaya kalau setiap orang itu bisa berubah. Setiap orang itu bisa berubah dari yang tidak baik menjadi lebih baik, atau sebaliknya dari tidak baik menjadi baik. Kemudian di dalam cerita ini ada banyak pesan-pesan moral yang disampaikan, dan saya juga punya pengetahuan baru, misalnya pengetahuan bagaimana kehidupan di penjara, apa yang terjadi di situ. Terus yang paling saya rasakan adalah saya merasa penulis akan mengajak saya untuk meniru, untuk mengikuti jejak kebaikan-kebaikan Bahar, yaitu bersikap baik kepada tetangga, jujur dan tidak pernah mencuri, kemudian sabar, bersyukur, dan rajin bersedekah. Nah, cukup sekian review buku yang saya lakukan. Untuk kekurangannya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.